Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Adijia dari Jurnalistik 3A dengan NIM 120405026. Di sini saya akan menyebutkan 25 teori komunikasi beserta contohnya. Yang pertama ada teori akar interaksi simbolik. Menurut George Herbert, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Demikian pula sebaliknya. Contohnya yaitu ketika saya mendapatkan teman baru, lalu teman baru ini memberikan respon yang baik terhadap saya, maka secara tidak langsung saya akan memberikan respon yang baik pula terhadap teman baru ini. Yang kedua ada manajemen makna terkoordinasi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Contohnya yaitu menyampaikan informasi dengan mimik, gestur, dan dialek bahasa. Jika via daring bisa menggunakan emotikon untuk menciptakan makna. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan. Merupakan teori di mana realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya ketika sedang bersedih atau menangis, berharap ibu membeli belayan atau memberikan pelukan, tetapi tidak terjadi, maka akan terjadi pelanggaran harapan. Yang keempat ada teori penetrasi sosial. Merupakan proses hubungan bergerak menuju ke komunikasi yang lebih intim. Contohnya dari hubungan PDKT menjadi hubungan berpacaran. Yang kelima ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, lalu mereka mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya saat kita bertemu dengan orang asing, lalu kita menanyakan informasi lebih lanjut untuk bisa saling kenal. Yang keenam ada teori privasi komunikasi. Teori ini menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya ketika kita bercerita tentang kegiatan sehari-hari kita kepada teman kita. Yang ketujuh ada teori disonansi kognitif. Teori yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten. Contohnya ketika ada seorang perokok berteman dengan yang tidak merokok, lalu yang tidak merokok ini bergabung dengan yang merokok dan merasakan ketidaknyamanan. Yang kedelapan ada teori dialektika relasional. Teori ini menggambarkan suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan masing-masing dan saling menentang satu sama lain. Contohnya ketika saya ingin membeli bakso tetapi kakak saya ingin membeli nasi padang, maka tidak akan titik temu di antara keduanya. Yang kesembilan ada teori self-disclosure, merupakan proses pengungkapan informasi pribadi kepada seseorang atau sebaliknya. Contohnya ketika curhat dengan teman atau ibu. Yang ke-10 ada groupthink, dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan adanya kerugian. Contohnya ketika kalahnya perang Uhud yang tidak mendengarkan perkataan Nabi. Yang selanjutnya ada teori konvergensi simbolik. Adalah teori yang menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok dan menimbulkan perasaan bersama. Contohnya Bob adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. Yang ke-12 ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar perorangan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya percakapan melalui telepon dan surat menyurat. Yang ke-13 ada teori strukturasi, yaitu teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem yang berbasis pada analisis dan struktur agen. Contohnya suatu identitas ditentukan dengan struktur yang mengungkapkan kemungkinan untuk melakukan aktivitas sebagai seorang agen. Yang ke-14 ada teori budaya organisasi, yaitu sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi dan makna. Contohnya kerapian administrasi, kedisiplinan, inovasi, pembagian wewenang yang jelas. Yang ke-15 ada teori informasi organisasi. Teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan organisasi. Contohnya, penyebaran informasi rapat secara merata. Yang ke-16 ada teori jaringan, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana interaksi dan kebudayaan akan membentuk suatu norma dalam suatu kelompok. Contohnya, memberdayakan teman-teman yang bergabung dalam sebuah komunitas untuk meramaikan acara. Yang ke-17 ada teori ekologi media. Teori ini mengatakan bahwa media sangat berpengaruh terhadap pembentukan pendapat, nilai, dan emosi manusia. Contohnya tentang kepemilikan handphone. Sebutannya si Ahmad. Si Ahmad ini tidak bisa lepas dari handphone dan setiap hari selalu memegang handphone.
Yang ke-18 ada spiral of silence theory. Teori ini mengatakan bahwa orang yang memilih untuk menyimpan pendapatnya disebabkan ketakutannya akan diisolasi dan dikucilkan sehingga mereka memilih untuk menutup diri. Contohnya, ketika seseorang berdiam di mayoritas yang mengikuti K-pop tapi ia sendiri tidak menyukai, maka ia akan memilih untuk diam atau bungkam. Yang ke-19 ada teori media kritis atau media critical theory. Teori yang menentang teori positifis. Teori ini cenderung mengkritik apa yang mereka lihat. Contohnya program acara televisi reportase atau investigasi yang membongkar suatu permasalahan. Yang ke-20 ada teori media baru atau new media, yaitu media yang semuanya sudah dipengaruhi oleh teknologi. Contohnya internet atau media sosial. Yang ke-21 ada fast negotiation theory. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan masalah berdasarkan muka atau dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Contohnya ada sebagian budaya yang tidak bergantung pada orang lain atau budaya lain sehingga menampilkan muka yang bersifat cuek atau tidak peduli. Yang ke-22 ada anxiety atau uncertainty management theory. Diperkenalkan oleh William B. Goodson untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Contohnya canggung, bingung terhadap orang baru atau orang asing. Yang ke-23 ada conversation constraint theory. Teori ini disebut juga sebagai teori penghambatan percakapan. Dikembangkan di Min Sun Kim yang mencoba menjelaskan bagaimana dan mengapa percakapan tertentu berbeda antara berbagai budaya dari efek dan perbedaan tersebut gitu. Contohnya ketika suatu individu yang memiliki sifat pemalu dan sukar untuk berekspresi, ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi untuk memecahkan kode dari si pemalu ini. Yang ke-24 ada communication accommodation. Akomodasi adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang ketika merespon komunikasi atau perilaku orang lain. Contohnya, cenderung meniru perilaku satu sama lain. Misalnya, ketika orang Sunda berkunjung ke daerah ibu kota, maka ia akan menyesuaikan berbicaranya atau logat berbahasanya. Yang ke-25 high context dan low context. Komunikasi konteks rendah adalah komunikasi yang bersifat langsung apa adanya, lugas tanpa berbelit-belit. Contohnya masyarakat Amerika yang lebih bergantung pada perkataan yang diucapkan dibanding perilaku non verbal untuk menyatakan perasaan atau pesan. Lalu selanjutnya komunikasi konteks tinggi adalah komunikasi yang bersifat bias, makna, dan ambigu, yang menuntut menerima pesan agar menafsirkannya sendiri. Komunikasi konteks tinggi bersifat tidak langsung, tidak apa adanya. Contohnya kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia terkenal dengan keramahannya. Sekian 25 teori dan contohnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.